Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Bertemu kembali dengan saya Giri Firmansyah untuk kuliah topik dalam Enterprise Architecture. Pertemuan ketiga ini membahas mengenai value risk of creating enterprise architecture. Jadi hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan saat membangun enterprise architecture. Jadi disarankan rekan-rekan mahasiswa sudah mempunyai buku An Introduction to Enterprise Architecture edisi ketiga dari Scott A. Bernard. Nah, materi ini sebagian besar mengacu pada buku tadi. Jadi, hal apa saja yang harus diperhatikan saat membangun enterprise architecture, ada value dan risiko yang akan muncul. Kalau kita lihat di sini penjelasannya selalu ada value dan risiko yang dihasilkan pada saat kita membangun sebuah enterprise architecture. Kemudian ada juga value side, termasuk juga ada unique capability ataupun keahlian khas untuk mendapatkan value secara strategik bisnis maupun teknologi. Kemudian model apa saja yang harus kita siapkan untuk mendukung hal tadi. Nah, kalau kita lihat mengenai analoginya, jadi di beberapa pertemuan sebelumnya kita selalu mengkorelasikan antara bagaimana membangun sebuah arsitektur itu selaras dengan pembangunan rumah. Jadi terkait dengan value sama risk, pada saat kita membangun rumah, kalau kita tidak mempunyai arsitekturnya, maka kita akan mendapatkan masalah. Demikian juga pada saat kita akan membangun sebuah enterprise arsitektur atau pembangunan sebuah sistem IT untuk enterprise, kalau kita tidak punya gambar arsitekturnya, maka kita tidak akan mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan. Jadi, secara mudah kita bisa evaluasi masing-masing di organisasi yang sudah kita miliki. Kalau kita lihat banyak sekali pengembangan sistem informasi di masing-masing tapi tidak saling terkoneksi, kita perlu melihat lagi apakah di situ sudah ada rancang bangun IT-nya, rancang bangun arsitektur teknologi informasinya. Kalau misalnya belum ada, disitulah titik permasalahannya, sehingga inisiatif pembangunan IT itu menjadi tidak ada gambar secara komprehensif. Jadi masing-masing lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga organisasi akan membangun masing-masing gitu kan, sehingga tidak ada keterpaduan. Nah, kalau misalnya sudah ada gambar arsitekturnya, kita perhatikan juga kenapa gambar arsitektur sudah dibangun tetapi pembangunan teknologinya tidak selaras. Berartinya tidak ada keteguhan dari pengambil keputusan untuk mengikuti rancang bangun arsitektur tadi. Jadi dengan evaluasi sederhana tadi kita bisa mudah melihat titik permasalahannya seperti apa. Nah, value dari sebuah enterprise arsitektur ini di sini bisa dilihat secara jelas, maka kita bisa mengenhance dari resource yang ada. Artinya, pada saat kita bisa melihat semua dengan jelas, maka kita bisa melihat atau mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sumber daya pada saat pembangunan itu biasanya bertumpu pada 3. Jadi basicnya selalu bertumpu pada 3. Urusan waktu, biaya, dan resources manusia yang ada. Kalau kita tidak punya rancang bangun yang tadi, maka kita akan boros menggunakan baik biaya, ataupun waktu, ataupun sumber daya manusia, sehingga tidak optimal. Oleh karena itu, dengan adanya rancang bangun tadi, maka dengan mudah kita bisa mengoptimalkan apa yang sudah kita rencanakan. Nah,
Beberapa tipe risiko pada saat implementasi atau mengelola dari enterprise architecture program itu di sini disebutkan di buku tadi ataupun di beberapa sumber disebutkan. Pertama ada isu finansial, kedua lack of acceptance, ketiga ada loss of key personnel, keempat adalah schedule delay, dan keempat adalah document tools-nya. Hal-hal itu yang risiko itu yang akan kita hadapi. Kalau finansial jelas, jika sebuah rencana yang sudah kita siapkan, tapi kita tidak mengikuti rencana tadi, maka kita bisa terjadi pemborosan. Misalnya terjadi duplikasi penganggaran, ataupun yang direncanakan membeli sebuah teknologi, tapi pada saat implementasinya teknologi yang lain, sehingga kita mendapatkan loss dari apa yang kita rencanakan. Kedua adalah lack of acceptance, artinya yang kita rencanakan, yang sudah kita planningkan, begitu dibangun tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, maka kemungkinan besar output yang kita bangun itu tidak akan diaccept oleh user, pengguna. Impact-nya apa? Output yang sudah kita hasilkan tidak diaccept, maka itu terjadi kesia-siaan. Perangkat itu ataupun sistem itu tidak akan digunakan, bahkan menjadi barang yang tidak dimanfaatkan. Itu sebuah kemubaziran. Ketiga adalah loss of key personnel. Kadang pada saat kita membangun itu kita bertumpu pada satu orang yang sangat mengerti saja. Kalau orang itu tidak ada, maka rencana pembangunan itu bisa batal. Kalau kita mempunyai sebuah arsitektur, maka siapapun yang menempati posisi tadi bisa menjalankan sesuai dengan apa yang direncanakan. Keempat adalah schedule delay. Ini sudah jelas. Pada saat kita sedang membangun sebuah arsitektur, enterprise, kita membutuhkan arsitektur. Kalau tidak ada arsitektur, jelas ini kesia-siaan waktu. Karena orang akan membangun yang mana duluan? Yang atas, fondasi dulu, atau atap dulu, atau apa? Oleh karena itu, untuk enterprise juga gitu. Apakah kita perlu membeli perangkat dulu, atau menyiapkan database, atau pelatihan manusia saja, dan segala macamnya. Itu menjadi isu atau resiko pada saat mengimplementasikan, mengelola maintenance enterprise architecture program. Kalau tidak ada arsitektur, maka kita akan menemukan seperti itu. Demikian pula dokumen tools-nya. Kalau tidak ada dokumen tools, maka kita walaupun ada rencana tetapi tidak ada dokumennya, maka orang akan mencari mana sumber acuannya, seperti itu. Pengelolaannya adalah kita melakukan mitigasi. Kita harus melakukan mitigasi, ada mitigasi plan untuk mereduksi hal pada saat implementasi arsitektur tadi. Jadi di beberapa manajemen risiko kita bisa melakukan pada saat mitigasi itu ada 3 hal. Menurut NIST 380, di situ ada 3 tahapan sebetulnya untuk mengelola risiko. Pertama, kita melakukan risk assessment dulu. Kedua, risk mitigasi, dan ketiga, evaluasi. Jadi kalau kita menggunakan konsep manajemen risiko tadi, ya kita harus mengakses kira-kira permasalahan akan muncul di mana. Jadi kita akan mengevaluasi aset dulu, kemudian kita akan memeriksa biasanya risiko-risiko yang biasa muncul seperti apa. Kita harus identifikasi termasuk control list-nya. Baru kita melakukan mitigasi. Jadi kita tidak akan mungkin melakukan mitigasi risiko sebelum kita melakukan mengakses risiko itu yang muncul. Yang terakhir dari manajemen risiko itu ya kita harus melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Apa saja yang pernah terjadi di dalam pengembangan itu, dan itu menjadi pelajaran buat kita semua. Kemudian beberapa aspek value yang dapat, tadi kita membahas tentang risikonya, kedua beberapa value yang bisa kita hasilkan pada saat kita membangun enterprise architecture. Jadi pertama, value yang kita dapatkan dari arsitektur sendiri adalah kita akan more effective planning meeting. Kita jadi jelas
ataupun lebih efektif meeting yang kita lakukan. Seperti kita ketahui, kadang meeting itu di 5 atau 10 menit pertama itu poin penting. Sisanya biasanya menjadi tidak efektif kalau meeting itu menjadi berkepanjangan. Oleh karena itu pada saat kita mempunyai arsitektur, kita bisa menetapkan, oke, meeting sekarang kita akan membahas apa. Sehingga kalau achievement dari meeting itu tercapai, kita bisa hentikan meeting tadi. Jadi kita akan more effective planning meeting. Kedua, shorter decision making cycle. Artinya kita bisa mengambil keputusan semakin cepat karena kita tahu topik bahasannya apa. Ketiga, improvement reference information. Keempat, reduction of duplication resources. Kelima, reduce rework. Jadi kita tidak akan mengerjakan hal berulang-ulang. Keenam, mengimprove resources integration sama performance. Kemudian fewer people in progress, jadi tidak terlalu banyak orang yang sedang melaksanakan proses tadi. Kita mengerjakan sumber dayanya secara optimal, mengimprove communication, kemudian terakhir adalah reduction in cycle time. Jadi kira-kira itu yang akan mendapat value yang akan didapatkan pada saat kita membangun sebuah enterprise architecture. Hal penting yang kita lihat adalah pada saat tadi kita sudah membahas risk, kemudian juga kita sudah membahas tentang value, kita juga akan melihat kuantifikasi IE program cost. Hal apa saja yang biaya apa saja yang harus kita perhatikan. Jadi pertama, IE program administration itu menjadi poin penting. Kedua, salary atau benefit dari chief arsitekturnya itu yang harus kita perhitungkan. Meeting, facilities, material, support for stakeholder planning session itu perlu. Kemudian juga komputer, aplikasi, web developer supaya enterprise architecture repository itu bisa disiapkan. Biaya untuk interview dan material untuk dokumen IE, kemudian feature skenario-nya juga, interview dan material dokumen untuk feature view, development and document of IE management plan, purchase, use, refreshment IE modeling application and computer, terakhir ada regular annual update IE dokumen. Itulah hal-hal yang akan memunculkan biaya pada saat melaksanakan IE program. Kira-kira pertemuan untuk hari ini demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.